Yuk mikir Bu, pernah nggak sih kita lihat anak kita tidak percaya diri, takut ketemu orang, takut ngomong di depan orang, dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satunya pengaruh dari self-esteem. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di part 2 bagaimana kita menumbuhkan self-esteem kepada anak kita menurut buku Nurturing Iman in Children by Aisyah Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, selamat datang di Mikir Bu Podcast yang bantu Ibu bacain buku saat sibuk biar Ibu tetap bisa belajar meski lagi sibuk ngurus rumah dan anak. Well, di sini saya akan bacain berbagai buku yang insya Allah kita butuhkan sebagai khususnya seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan dalam menjalankan peran selama ini. Ya. Kemarin di episode pertama kita sudah membahas beberapa poin ya tentang bagaimana cara kita menumbuhkan self esteem. Yang pertama adalah kita merawat keunikan anak, kemudian kita mencintai anak dengan baik, kita menjalin komunikasi dengan anak, lalu kita memuji anak ketika mereka berbuat baik, dan kita menghargai anak di hadapan orang lain. Nah, kita akan membahas beberapa poin lagi apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan self esteem anak. Oke. Ya. Berikutnya adalah kita harus mengurangi atau kalau bisa sangat meminimkan atau kalau bisa nggak ada sama sekali yang namanya negative commentary atau apa ya, perilaku-perilaku yang tidak sabar dari kita sebagai orang tua. Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita berusaha untuk setiap hari menambah kadar sabar kita ketika berhadapan dengan orang tua. Karena ketika kita kok orang tua ya, kepada anak ya. Karena ketika kita mencoba untuk bersabar pada anak, kemudian anak melihat kita berbuat baik, tidak pernah berkata kasar kepada mereka misalnya ya, tidak pernah menjelek-jelekan mereka, maka itu akan bagus bagi pertumbuhan atau perkembangan self esteem mereka. Seperti itu. Tanpa kita sadari, kadang kita sering ya sebagai orang tua mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Terhadap apa yang sedang dilakukan anak kita. Padahal kadangkala kita hanya perlu diam sejenak, sebentar, jangan dulu kita mengomentari terus, mengomentari apa yang dilakukan anak kita, dan komentarnya tuh negatif gitu. Komentarnya tuh bukan hal yang positif, bukan kita menghargai anak, tapi lebih kepada negatif komentar. Nah, ini yang kita harus hindari, yang harus kita minimkan benar-benar. Mending kita diam dulu ketika melihat anak kita melakukan sesuatu yang ya mungkin sesuatu yang normal dilakukan anak, yang mungkin dia melakukan dengan kurang pas. Ya udah, kita jangan langsung memberikan negatif komen gitu, karena itu akan berdampak pada self esteemnya. Seperti itu ya. Sebagaimana kita sendiri sebagai orang dewasa ya, kita orang dewasa juga kalau dikomentari hal-hal langsung yang buruk gitu, kita misalnya sedang menyampaikan opini, pendapat kita, atau kita menyampaikan usul, lalu langsung diberikan komentar buruk dari orang lain, itu juga kita ngerasa kurang nyaman. Begitu juga anak-anak kita. Apalagi komentar itu datang dari orang tuanya sendiri, yang harapannya seorang anak itu punya rasa aman kepada orang tua, tapi ketika orang tuanya justru memberikan komentar-komentar negatif, mereka harus kembali kepada siapa, kan gitu ya. Oke, jadi itu ya, jadi jaga betul lisan kita, jaga betul komentar-komentar kita, jangan sampai kita terlalu banyak komentari mereka hal-hal yang negatif, hal-hal yang sebenarnya belum perlu untuk dikomentari ya, kecuali memang hal-hal yang berbahaya, darurat, yang memang harus saat itu juga dilarang. Nah, itu beda cerita. Oke. Berikutnya adalah hal-hal yang bisa membuat kita menumbuhkan self esteem anak adalah coba diskusi dengan mereka. Tanyakan opini mereka, ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, atau kita sedang merencanakan sesuatu, atau kita sedang ada masalah, mungkin kita sedang bingung dengan sesuatu, cobalah
kita berkonsultasi ya dalam tanda petik dengan mereka, atau kita tanyakan pendapat mereka tentang apa yang sedang kita pikirkan atau tentang masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan. Bagus lagi kalau di sebuah keluarga itu ada forum family discussion ya. Kita ada diskusi, ada ruang diskusi di dalam keluarga, misalnya pagi hari atau malam hari, ngumpul bareng untuk diskusi apapun, kita bertanya, gimana nih kita ada masalah ini nih, gimana pendapat kakak, gimana pendapat adik, apa yang harus kita lakukan. Yang artinya kita memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan opini mereka, menunjukkan pendapat mereka. Kita mengajak mereka ya, merangkul mereka bahwa ini masalah bukan masalah orang tua saja, tapi ini masalah keluarga, ini masalah bersama, dan kalian kakak adik semuanya harus ikut sama-sama kita menanggung nih masalah, mencari solusi atas masalah yang sedang kita alami sekarang. Nah, di sini ketika kita mengajak mereka untuk diskusi, kita menanyakan opini mereka, ini kita sedang membangun kepercayaan diri mereka. Kita sedang membangun yang namanya perasaan bahwa mereka itu, saya diakui nih, saya tumbuh dewasa ya, ternyata saya bisa, saya bertanggung jawab nih, saya dipercaya oleh orang tua saya untuk ternyata pendapat saya didengar oleh mereka. Nah begitu ya. Selain ini juga kita memberikan ruang untuk mereka mengekspresikan apa sih, bagaimana sih point of view mereka, pandangan mereka tentang suatu hal. Nah, ini sangat penting bagi mereka di usia mereka, khususnya di usia remaja. Selain daripada mereka merasa dibutuhkan atau merasa lebih berdaya dengan apa yang kemampuan mereka gitu ya. Ini juga sebagai cara untuk melatih kemampuan mereka, kemampuan yang akan dibutuhkan di usia dewasa mereka, yaitu kemampuan komunikasi mereka ya. Communication skill itu sangat diasah dengan hal seperti itu. Kemudian kita melatih problem solving mereka, kita jadi seperti tahu atau mereka jadi punya kesempatan untuk gimana sih kalau ada masalah ini, solusinya gimana sih yang tepat tuh seperti apa, A, B, C dan seterusnya. Kemudian mereka belajar juga decision making atau pengambilan keputusan seperti apa, mereka belajar compromise, dan ada banyak lagi hal yang akan mereka pelajari dengan kita memberikan ruang mereka untuk berdiskusi, untuk memberikan opini dan sebagainya ya. Mereka juga akan merasa tanggung jawab ya, tumbuh rasa tanggung jawab. Mereka akan merasa ini keluargaku, ini adalah masalah bersama, aku juga ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Nah begitu. Nah berikutnya adalah bagaimana kita memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada anak berdasarkan umur mereka ya. Jadi kita memberikan anak tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai kapasitas mereka, sesuai dengan umur mereka. Anak usia 3 tahun misalnya, kita bisa sudah memberikan tanggung jawab untuk dia mengembalikan mainan ke tempat mainannya. Anak usia 7 tahun misalnya sudah bisa membantu mengembalikan atau mencuci piring misalnya yang sudah dipakai makan. Anak usia 10 tahun sudah bisa membantu memasak nasi misalnya, atau mencuci baju dan menjemur dan seterusnya. Nah ini perlu kita tanamkan, perlu kita latihkan. Selain itu akan membantu mereka terlatih di berbagai skill itu, mereka juga akan merasa bahwa aku mampu, diriku mampu ya, aku bisa ini, aku bisa itu. Nah itu akan meningkatkan self esteem mereka. Mereka merasa berharga, mereka merasa diapresiasi, dan mereka merasa kompeten. Nah seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita sebagai orang tua lakukan untuk membuat anak-anak kita atau membantu anak-anak kita menumbuhkan self esteem mereka. Ya, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akan bahas bagian yang lain ya dari buku ini, buku yang sangat bermanfaat yang insya Allah akan membantu kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.